Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Duri Dalam Daging, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Mas pulang. Aku yang semula berada di kamar langsung melangkahkan kaki keluar saat mendengar suara Mas Fajar memasuki rumah ini. Iya, sudah seminggu berlalu dan hari ini Mas Fajar memang pulang ke rumah. Kemarin dia memang menelponku dan mengatakan kalau dia akan pulang hari ini. Namun aku hanya menanggapi begitu saja. Rasa bahagia pun tidak ada lagi. Entah apa yang aku rasakan sekarang. Mungkin karena hati ini sudah terlanjur kecewa dan tahu apa yang dilakukan Mas Fajar hanya sandiwara semata. Mas pulang sayang. Mas Fajar langsung menghampiri aku yang baru saja keluar dari kamar. Wajah Mas Fajar terlihat begitu bahagia karena bisa liburan bersama dengan Risa. Lagi-lagi rasa hati ini sakit mengingat itu semua. Iya mas, selamat datang kembali di rumah. Mas Fajar tersenyum. Dia benar-benar terlihat sangat bahagia. Sangat berbeda dengan aku yang tengah menahan derita. Ingin sekali aku mengungkapkan semuanya. Andai saja tidak ingat apa yang dikatakan oleh Rasya, mungkin sudah aku katakan apa yang aku rasakan ini. Mas bahagia bisa ketemu kamu lagi. Aku tetap memaksakan diri untuk tersenyum, walaupun sebenarnya merasakan sakit atas segala yang Mas Fajar lakukan. Dulu memang aku bahagia saat menyambut Mas Fajar pulang kerja. Apalagi kalau ada kerja di luar kota, aku lebih semangat menyambutnya karena beberapa hari tidak bertemu. Namun sekarang tentu saja berbeda. Tidak ada kebahagiaan itu lagi. Semuanya sudah lenyap beserta kebohongan yang dia lakukan. Apalagi kemarin aku menemukan bukti baru yang semakin menguatkan kalau Mas Fajar memang benar-benar menjalin hubungan dengan Risa. Kemarin tidak sengaja aku masuk ke kamar yang selama ini dikatakan Mas Fajar adalah gudang. Tapi ternyata bukan. Entahlah, ada dorongan dari mana aku tiba-tiba masuk ke kamar itu. Di kamar itu juga aku menemukan sesuatu yang lagi-lagi yang membuat hati ini kembali sakit. Kata Bidesi, kamar itu adalah kamarnya Risa. Maksudnya kamar itu digunakan Risa kalau dia menginap di rumahnya Mas Fajar. Di sana juga banyak foto-foto mereka berdua yang selama ini sama sekali tidak pernah aku ketahui. Betapa bodohnya aku dulu. Percaya saja apa yang Mas Fajar katakan. Percaya kalau kamar itu sudah gudang yang tidak terpakai. Seharusnya dari awal aku sudah curiga, karena dari awal Mas Fajar melarang aku masuk ke sana. Dulu aku mengira Mas Fajar adalah suami yang baik, yang menerima aku apa adanya. Namun ternyata dia penuh sandiwara. Lihatlah sekarang. Mas Fajar masih bersikap biasa-biasa saja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa dengan semuanya, dan sama sekali tidak merasakan bersalah. Padahal dia baru saja liburan dengan perempuan lain dan tega membohongi istrinya sendiri. Sungguh tidak punya perasaan. Kamu kenapa sih sayang? Kok dari Mas datang tadi kayaknya ada yang beda sama kamu? Kenapa ya? Apa kamu tidak suka dengan kedatangannya Mas? Atau kamu marah sama Mas? Aku gak apa-apa kok Mas. Aku bahagia kok kamu pulang hari ini.
Emangnya kamu ngelakuin apa, Mas, hingga membuat aku marah? Kali ini Mas Fajar terlihat gelagapan. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, Mas? Aku tahu semuanya. Hanya saja untuk sekarang aku diam, karena diam itu lebih baik untuk saat ini. Ya, Mas hanya bingung kenapa kamu tiba-tiba berbeda. Tidak ada maksud apa-apa. Aku mengangguk mencoba untuk mengiyakan apa yang Mas Fajar katakan. Aku baik-baik aja kok, Mas. Tidak terjadi apa-apa, dan sama seperti biasanya. Mungkin itu hanya perasaan kamu saja, dan jangan terlalu banyak dipikirkan. Iya sayang, mungkin itu hanya perasaan Mas saja. Mas hanya takut kalau kamu berubah dengan Mas. Aku tidak akan berubah, Mas, kecuali Mas berbuat salah. Lagi-lagi Mas Fajar terdiam. Aku memang sengaja mengatakan itu semua. Apakah dia sadar dengan kesalahannya? Berbuat salah bagaimana maksudnya? Tanyanya. Ya, berbuat salah, seperti misalnya selingkuh gitu. Atau kamu bohongin aku. Bisa jadi akan membuat aku berubah. Mungkin saja juga akan membuat aku meninggalkan kamu. Mas Fajar benar-benar terlihat salah tingkah. Dari sikapnya saja sudah terlihat kalau tengah menutupi sesuatu. Ya, kita lihat saja, Mas. Sampai kapan kamu mau berbohong seperti ini? Gak mungkin sayang. Mas selalu setia sama kamu. Aku tersenyum. Aku percaya dengan kamu kok, Mas. Kamu tidak akan selingkuh, ya kan? Aku menggenggam erat tangan Mas Fajar. Sudah, Mas, tidak usah membahas itu lagi. Lebih baik kamu istirahat. Kamu pasti capek habis pulang kerja. Iya. Entahlah, ini hanya perasaan aku saja atau apa. Tiba-tiba saja sungguh terlihat ekspresi wajah Mas Fajar yang berubah. Semakin terlihat seperti orang salah tingkah dan takut ketahuan. Malam harinya Mas Fajar memberikan oleh-oleh untuk aku. Aku pun menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Tidak ada kebahagiaan seperti yang dulu-dulu. Rasanya memang sudah hambar karena rasa kecewa ini. Mau sebagus apapun oleh-oleh itu tetap saja tidak ada artinya untuk aku. Oleh-oleh itu dia dapat saat tengah berlibur dengan Risa. Hal itu yang sampai saat ini tidak pernah bisa aku terima. Bahkan selamanya pun tidak akan pernah menerimanya. Di sini aku juga heran dengan tingkahnya Mas Fajar. Dari siang tadi sikapnya sedikit berubah. Dia malah terlihat sangat baik dengan aku dan berusaha untuk bersikap romantis. Apakah laki-laki memang seperti itu? Berubah dan terlihat romantis dengan pasangan setelah melakukan kesalahan yang besar, agar kesalahan itu tidak terbongkar dan tertutupi oleh sikapnya yang manis. Bagaimana? Apa kamu suka? Tanya Mas Fajar dan tiba-tiba saja sudah duduk di samping aku. Suka, Mas, suka sekali. Sekali lagi terima kasih ya. Andai saja tidak ada kenyataan ini, aku pasti sudah sangat bahagia saat mendapatkan oleh-oleh seperti ini. Karena aku beranggapan sangat beruntung punya suami seperti Mas Fajar. Laki-laki yang baik dan perhatian dengan istrinya. Syukurlah kalau begitu. Mas bahagia kalau kamu suka dengan oleh-olehnya. Mas Fajar malah merangkul pundak ini. Iya, Mas. Tapi kok kamu bisa beli oleh-oleh sebanyak ini sih, Mas? Bukannya kamu di luar kota itu ada kerjaan, bukan untuk jalan-jalan. Kalau oleh-olehnya sebanyak ini, kamu seperti tidak kerja, melainkan memang sedang liburan. Itu sayang, Mas memang meluangkan waktu sehari untuk mencari oleh-oleh untuk kamu. Mas ingin membuat kamu bahagia. Kan sudah mengizinkan Mas untuk pergi, jadi hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih. Aku hanya mengangguk. Begitu pandai kamu berbohong, Mas. Mau sampai kapan hidup dalam kebohongan? Oh, aku kira kamu liburan, Mas. Oleh-olehnya sangat banyak sih. Tidak seperti orang kerja. Tapi kamu tidak mungkin bohong juga kan dengan aku.
Kalau kamu liburan pasti akan bilang dengan aku, ya kan Mas? Tidak mungkin sembunyi-sembunyi. Lagi-lagi Mas Fajar hanya terlihat diam. Aku malah tertawa melihat ekspresi dia seperti itu. Santai aja Mas, aku percaya kok kamu kerja tidak akan macam-macam. Sudah, jangan dipikirkan lagi, tadi aku hanya bercanda kok. Mas Fajar terdengar mengembuskan nafasnya. Iya. Hanya itu yang dia ucapkan. Ya begitulah kalau orang salah, pasti akan serba salah. Beberapa detik terjadi keheningan di antara kami. Sampai akhirnya aku terlonjak kaget saat tiba-tiba saja Mas Fajar memeluk tubuh ini dengan erat. Mas rindu dengan kamu sayang. Pelukan itu semakin erat saja. Aku menghela nafas dan berusaha melepaskan pelukannya. Kenapa? Tanya Mas Fajar setelah pelukan itu terlepas. Aku capek Mas. Seharian ini aku banyak kegiatan. Dan kamu juga pasti capek kan habis pulang kerja. Dan lebih baik kamu istirahat. Dapat aku lihat, kali ini wajah Mas Fajar terlihat kecewa karena penolakan yang aku lakukan. Bukan aku ingin jadi istri yang durhaka, tapi hati ini rasanya tidak menerima apa yang telah dia lakukan. Bahkan rasanya aku jijik saat dia ingin menyentuhku. Apalagi kalau mengingat dia dengan Risa. Tidak ada yang bisa menjamin mereka tidak melakukan apa-apa kan? Mereka hanya berdua, semuanya bisa saja terjadi. Apalagi mereka saling cinta. Bukannya aku ingin berburuk sangka, tapi aku harus siap dengan kenyataan yang paling terburuk. Bagaimana nih? Apa suamimu sudah pulang? Tanya Rasya melalui sambungan telepon. Iya Ras, dari kemarin dia sudah pulang. Kalau aku boleh tahu sikap dia bagaimana ke kamu? Aku menghela nafas. Entahlah, tiba-tiba saja terasa berat kalau membicarakan tentang Mas Fajar. Aku takut tidak bisa menahan diri dan malah kembali menangis. Ya, gitu deh Ras. Masih seperti biasa kok. Tidak ada yang berubah sama sekali. Sikap Mas Fajar memang seperti biasa. Dia memang sangat pandai menutupi sesuatu. Hebat juga ternyata suamimu aktingnya ya. Salut loh aku. Dia berasa tidak pernah melakukan kesalahan. Aku lagi-lagi menghela nafas. Lagi-lagi merasakan sesak kalau ingat apa yang dilakukan Mas Fajar. Sabar Nia. Pasti ada saatnya kamu membongkar semuanya. Tapi sikap kamu ke dia bagaimana? Bersikap seperti biasa kan? Iya, kamu kan kasih nasihat ke aku kalau harus bersikap biasa-biasa saja. Walaupun sebenarnya aku sangat ingin untuk membongkar semuanya, karena sudah tidak akan tahan dengan semua ini. Sabar dulu nih. Harus cari bukti yang banyak dulu. Setelah kamu dapat bukti yang banyak, kamu bisa kasih ke orang tuanya. Yang aku tahu juga dia mau nikah sama kamu karena embel-embel harta warisan kan. Jadi kalau kamu sudah punya bukti yang kuat, kamu bisa melakukan sesuatu agar dia tidak dapat apa yang dia incar selama ini. Iya. Aku akan selalu sabar seperti yang kamu bilang. Aku tahu kamu cinta dengan suami kamu, tapi kamu jangan terlalu bodoh. Dia sudah banyak merugikan kamu, dan pernikahan kalian dibangun atas dasar kebohongan. Kamu sudah terlalu banyak disakiti. Jangan mau untuk mengalah lagi. Setidaknya mereka harus merasakan apa yang kamu rasakan. Terus aku harus bagaimana? Aku masih mencari bukti yang banyak untuk membantu kamu. Kalau bukti itu sudah terkumpul semuanya, kalau boleh aku kasih saran, kamu atur saja waktu yang tepat untuk mempertemukan dia dan orang tuanya. Di sana kamu bisa membeberkan dengan orang tuanya bagaimana sikap suami kamu. Aku yakin dia tidak akan berkutik, apalagi tentang harta warisan itu yang selama ini memang jadi incarannya. Orang tua dia pasti sangat marah karena sudah dibohongi oleh anaknya sendiri. Setelah semuanya terbongkar, itu aku serahkan ke kamu. Mau bertahan dengan dia atau menyerah dengan semuanya, kamu sudah dewasa dan bisa memilih apa yang terbaik untuk kamu. Iya Ras, terima kasih atas segala nasihatnya.
Aku benar-benar berterima kasih ke kamu. Iya nih, sama-sama. Sudah, aku kerja dulu. Kamu semangat. Dan jangan nangis lagi. Iya. Setelah telepon itu terputus, aku langsung dibuat kaget saat Mas Fajar sudah ada di samping diri ini. Aku bahkan sampai tidak menyadari kalau dia sudah ada di sini. Bukannya dia tadi kerja ya? Kok bisa pulang dengan cepat? Telepon dari siapa? Tanyanya langsung. Itu dari teman Mas, jawabku. Aduh, apa jangan-jangan Mas Fajar mendengar semuanya ya? Oh, dari teman. Mas kira dari siapa? Mas Fajar langsung duduk di sebelahku. Sepertinya Mas Fajar memang tidak tahu apa yang aku bicarakan dengan Rasya tadi. Iya Mas, dari teman. Aku meletakkan HP di meja dan setelah itu beralih menatap ke arah Mas Fajar. Ini bukannya jam pulang kantor masih lama ya Mas? Kok kamu sudah pulang jam seperti ini? Sebenarnya sih tidak masalah kalau Mas Fajar pulang lebih cepat. Dia kan yang punya perusahaan. Hanya saja aku sedikit melihat ada sikapnya yang berbeda. Dari matanya seperti ada kekhawatiran di sana. Oh, Mas sengaja pulang cepat agar bisa berduaan dengan kamu. Mas kangen sama kamu. Sebenarnya aku ingin berontak saat Mas Fajar mulai memeluk tubuh ini dengan erat. Apalagi kalau sudah membayangkan dia juga melakukan hal yang sama seperti ini dengan Risa. Sungguh rasanya tidak sudi kalau harus disentuh dia lagi. Namun aku harus bisa menahan semuanya. Kalau ingin Mas Fajar dan Risa merasakan apa yang kurasakan, aku harus sabar dan menunggu waktu yang tepat untuk membongkar semuanya. Iya, aku memang cinta dengan Mas Fajar. Namun aku tidak mau dibutakan oleh cinta. Dan diam saja saat dia melakukan pengkhianatan. Bodoh amat mereka yang lebih dulu menjalin hubungan. Karena kenyataannya aku istri sah dari Mas Fajar, yang seharusnya berhak atas Mas Fajar. Mereka berdua telah membohongi aku dan sulit untuk memaafkan mereka. Rasa cinta yang ada pun perlahan hilang digantikan oleh rasa kecewa. Sabar Nia. Pasti ada saatnya semua keburukan mereka terbongkar. Kamu kenapa sih sayang? Mas lihat kamu akhir-akhir ini lebih banyak diam. Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Kamu kayak beda dari biasanya. Aku tersenyum dan perlahan melepaskan pelukannya Mas Fajar. Aku gak kenapa-napa kok Mas. Perasaan aku biasa-biasa saja, sama seperti kemarin-kemarin, tidak ada yang beda. Mungkin hanya perasaan kamu saja. Mas Fajar terdengar menghela nafas. Ya. Mungkin hanya perasaan Mas saja. Oh ya Mas, aku mau cerita sesuatu nih. Cerita apa? Kamu kenal sahabat aku yang namanya Risa kan? Mas Fajar hanya mengangguk. Dia juga terlihat kaget saat aku menyebut nama Risa. Kenal? Kan saat itu kamu yang mengenalkan Mas dengan dia. Iya, saat itu memang aku yang mengenalkan Mas Fajar dan Risa. Begitu bodohnya dulu aku, tidak menyadari kalau mereka saling kenal sudah dari dulu. Aku mau cerita tentang dia Mas. Memang dia kenapa? Dapat aku lihat sedikit demi sedikit perubahan terjadi dengan Mas Fajar saat aku menyebut nama Risa. Hanya saja dia berusaha untuk menutupinya. Ini Mas, katanya dia itu punya pacar. Tapi hubungan mereka itu gak direstui orang tua si laki-lakinya. Terus Mas Fajar terlihat berusaha untuk menutupi kegelisahannya. Yakin mau tahu kelanjutannya? Rada-rada serem loh Mas. Aku yakin kamu gak kuat. Cerita aja, Mas akan dengarkan cerita kamu. Aku tersenyum. Oke, jadi aku boleh lanjut cerita nih? Mas Fajar mengangguk. Terus si laki-lakinya itu malah nikah sama perempuan lain Mas. Tapi mereka masih menjalin hubungan. Parah gak sih? Berarti mereka berdua itu telah membohongi perempuan yang jadi istri laki-laki itu dong. Kali ini Mas Fajar terlihat hanya diam.
Walaupun Risa itu sahabat aku, tapi apa yang dia lakukan itu salah, Mas. Dia sama saja menyakiti perempuan itu dong, karena masih menjalin hubungan dengan laki-laki itu. Lagi-lagi Mas Fajar terlihat hanya diam. Dia juga semakin terlihat gelisah. Mereka itu salah kan, Mas? Bagaimana menurut kamu? Kalau menurut aku sih, apa yang mereka lakukan itu benar-benar jahat. Tidak seharusnya mereka seperti itu dan malah menyakiti orang lain. Kalau mereka saling cinta, kenapa nggak diperjuangkan? Jangan membuat orang lain terluka hanya untuk kesenangan mereka. Iya nggak sih, Mas? Iya. Apa kamu tahu siapa laki-laki itu? Akhirnya Mas Fajar membuka suara juga. Itu masalahnya, Mas. Aku nggak tahu siapa laki-laki itu. Mas Fajar malah terdengar mengembuskan nafasnya. Tapi Mas, kalau aku sampai tahu siapa laki-laki itu, aku pasti akan sangat marah dengan dia. Karena telah mempermainkan pernikahan dan perempuan. Mungkin saking kesalnya aku akan kasih dia racun tikus biar mati. Biar mati aja dia sekalian, supaya tidak menyakiti orang lain lagi. Habisnya dia jadi laki-laki gak punya hati sama sekali. Mas Fajar semakin terlihat salah tingkah dan semakin terlihat tidak nyaman. Kamu kenapa sih, Mas? Kok kayak orang gelisah gitu? Apa jangan-jangan kamu kenal dengan laki-laki itu? Aku memincingkan mata, menatapnya dengan penuh curiga. Enggak sayang, mana mungkin Mas kenal dengan Risa. Iya, dengan Risa saja Mas hanya sebatas tahu. Hanya sebatas tahu katanya. Ya Mas, nikmati saja sandiwara kamu. Mas mau ke toilet sebentar ya sayang ya. Kamu tunggu di sini. Aku pun hanya mengangguk dan melihat Mas Fajar yang mulai menjauh. Bagaimana rasanya, Mas? Pasti kamu takut kan? Kalau semuanya sampai ketahuan, kamu tenang aja, Mas. Akan aku buat kamu merasa tidak tenang hingga kamu sendiri yang akan mengakui semua kesalahan kamu. Kamu sebenarnya kenapa sih, Mas? Kok aku lihat dari tadi siang sampai malam kamu seperti gelisah gitu? Ada apa? Apa terjadi sesuatu dengan kamu? Tanyaku. Mas Fajar hanya diam, wajahnya benar-benar seperti orang gelisah. Apakah dia takut kalau kebohongannya terbongkar? Makanya dia seperti ini. Jadi sangat tidak tenang. Gak apa-apa sayang, Mas baik-baik saja kok. Tapi dari wajah dan sikap kamu mengatakan hal yang berbeda, Mas. Aku ini kan istri kamu. Aku tahu kamu sedang tidak baik-baik saja. Mas Fajar malah tersenyum. Namun seperti senyum dipaksakan agar tidak terlihat gelisah lagi di hadapan aku. Gak apa-apa, Mas baik-baik aja kok. Kamu tidak perlu khawatir. Mas Fajar memang dari awal tidak bisa jujur dengan aku. Karena memang aku sama sekali tidak ada artinya di hidupnya dia. Seperti sekarang ini saja. Lagi-lagi dia masih memaksakan diri untuk berbohong. Entahlah, sampai kapan dia akan bertahan dengan kebohongan seperti ini. Syukurlah kalau begitu. Aku tadi sempat khawatir kalau kamu kenapa-napa. Soalnya kayak beda aja, seperti ada yang dipikirkan dan seperti ada yang kamu tutupi dari aku. Mas Fajar terdengar menghela nafasnya. Dia menggenggam tanganku dengan erat dan menarik aku untuk duduk di sampingnya. Mas baik-baik aja kok. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan Mas akan selalu terbuka sama kamu. Aku dibuat heran dengan tingkahnya. Akan selalu terbuka. Omong kosong, Mas. Buktinya sekarang kamu tengah membohongi aku dengan menjalin hubungan dengan Risa. Ya, walaupun aku tahu sebelum menikah dengan aku kalian sudah menjalin hubungan, namun tetap saja kalian salah. Tidak seharusnya melakukan kebohongan ini semua. Coba dari awal jujur. Setidaknya tidak akan seperti ini masalahnya. Namun Mas Fajar sendiri memilih untuk berbohong. Bahkan sampai saat ini masih tetap mempertahankan kebohongannya. Iya Mas, aku percaya kok. Beberapa saat suasana hening, Mas Fajar diam dan lagi-lagi terlihat seperti tengah gelisah. Namun dia seperti mulai bisa mengendalikan diri agar aku tidak semakin curiga. Ya, tapi tetap saja aku tahu
Karena yang namanya kebohongan itu sampai kapanpun tidak akan bisa bertahan. Sekuat apapun menutupinya, pasti akan ketahuan juga. Seperti Mas Fajar sekarang ini. Dia jadi bingung sendiri dan jadi tidak tenang karena kebohongan yang dia buat sendiri. Masalah ada di hidupnya dia itu karena ulahnya dia sendiri. Oh iya Mas, aku mau cerita sesuatu nih sama kamu. Cerita apa? Aku tersenyum. Lihatlah Mas, ceritaku kali ini akan semakin membuat kamu tidak tenang. Aku akan lakukan ini terus agar kamu mengaku dengan sendirinya tentang hal yang selama ini kamu tutupi. Aku tadi baca berita loh Mas. Jadi ceritanya tuh kayak ada kasus perselingkuhan gitu. Hadirnya orang ketiga dalam pernikahan. Mas Fajar diam, namun aku tetap melanjutkan cerita ini. Parah banget sih Mas. Si suaminya itu selingkuh dari istrinya. Dan parahnya lagi, selingkuh dengan sahabatnya istrinya sendiri. Perselingkuhan itu bahkan sudah terjadi lama loh, di belakang istri saya. Kejam banget kan? Mereka itu gak punya hati banget. Aku tuh ya Mas, paling benci dengan laki-laki pembohong, apalagi tukang selingkuh. Geram banget aku Mas. Rasanya ingin aku cakar-cakar tuh laki-laki karena berani menduakan istrinya. Kalau aku jadi perempuan itu, sudah aku potong tuh itunya agar tidak ada yang dia banggakan. Mas Fajar terlihat menelan salivanya. Bagaimana Mas? Makin panik gak tuh setelah mendengar yang aku katakan? Makanya jadi orang itu jangan suka bohong. Menurut kamu bagaimana Mas? Jahat banget kan? Mas Fajar menghembuskan nafasnya dengan kasar. Jangan kebanyakan baca berita seperti itu sayang, gak baik. Lebih baik fokus dengan diri kita sendiri. Bilang aja kali Mas setelah mendengar itu kamu semakin tidak tenang. Iya Mas, aku kan cuma cerita, gak bermaksud apa-apa. Dan juga ingin membuat kamu semakin panik Mas. Ini sudah malam dan lebih baik kita tidur. Mas Fajar langsung merebahkan tubuhnya dan aku pun mengikutinya. Selamat menikmati kegelisahan kamu Mas. Aku mau lihat sampai mana kamu bertahan dengan kebohongan ini. Jangan kamu kira aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kamu dan Risa. Iya, kamu sabar ya. Aku lagi mencari waktu yang tepat untuk memutuskan semuanya. Kamu yang sabar, jangan bertindak apa-apa. Aku pasti akan tetap memilih kamu. Aku cinta dengan kamu. Aku akan secepatnya cari waktu untuk menceraikan Nia. Dek. Pagi ini aku dikejutkan dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya Mas Fajar. Iya, tadi memang tidak sengaja mendengar pembicaraan Mas Fajar yang sepertinya tengah teleponan dengan Risa. Mencari waktu untuk menceraikan aku. Dia memang jahat. Sama saja dengan Risa. Kenapa harus mencari waktu yang tepat? Kenapa tidak sekarang saja? Aku juga sudah muak dengan segala sandiwara yang dibuat Mas Fajar. Aku juga lelah karena terus dibohongi seperti ini. Kalau memang dia tidak bisa menerima aku dalam hidupnya, tidak usah berbohong seperti itu. Dari awal saja katakan kalau dia tidak bisa menerima aku. Kan tidak akan seperti ini kejadiannya. Dia yang salah, aku di sini sama sekali tidak tahu. Benar apa yang dikatakan oleh Rasya. Kalau Mas Fajar mau sama aku hanya karena iming-iming harta warisan. Mungkin setelah semua yang didapatnya, aku memang akan dicampakkan. Seperti sekarang ini. Dia sudah berencana untuk menyingkirkan aku. Sabar Nia. Kamu harus kuat. Ingat apa yang dikatakan oleh Rasya. Kamu harus kuat. Dan tidak boleh lemah. Jangan sampai Mas Fajar dan Risa menang dan kamu akan rugi sendiri. Aku terpaksa harus menahan diri, berusaha untuk mengatur emosi agar tidak meledak saat ini juga. Aku harus sabar dengan semua perlakuan Mas Fajar dan juga Risa. Aku yang semula berada di luar kamar langsung masuk ke dalam. Mas Fajar pun terlihat kaget saat aku sudah ada di sisinya.
dan dia langsung saja mematikan HP-nya. Rupanya masih takut ketahuan juga ya. Padahal aku sudah jelas-jelas mendengar semuanya. Telepon dari siapa, Mas? Tanyaku sengaja. Mas Fajar diam, namun terlihat seperti orang yang tengah mencari jawaban yang cocok agar aku tidak curiga. Dari Mama, sayang. Mama ingin kita ke rumahnya sekarang. Katanya kita diminta sarapan di sana. Mama, ini Mas Fajar lagi-lagi bohong. Apa susahnya sih mengaku kalau dia dan Risa itu ada hubungan? Ya mungkin aku akan mengalah dan memilih pergi dari hidupnya. Tahu untuk apa juga aku bertahan dengan seseorang yang sama sekali tidak pernah mencintai aku. Kamu serius, Mas? Aku hanya memastikan karena sungguh tega rasanya kalau Mas Fajar berbohong mengatasnamakan Mama. Iya sayang, kita berangkat sekarang yuk. Kasihan Papa dan Mama sudah menunggu kita. Ya sudah, aku siap-siap dulu ya, Mas. Mas tunggu di luar ya. Iya. Sampai kapan kamu terus seperti ini, Mas? Apa tidak capek terus saja melakukan kebohongan? Apa karena harta warisan jadi membuat kamu seperti ini? Kamu tega, Mas. Aku menyesal menikah dengan kamu. Laki-laki yang aku anggap baik ternyata tidak lebih daripada seorang pengecut. Laki-laki yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Hari ini kesabaran aku masih ada, Mas. Tapi untuk besok, aku tidak tahu. Semua bukti sudah banyak aku dapatkan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membongkar semuanya. Benar saja, Mas Fajar lagi-lagi berbohong dengan aku. Mama tidak meminta aku dan Mas Fajar ke rumah. Dan itu semua hanya akal-akalannya Mas Fajar saja. Aku benar-benar tidak menyangka Mas Fajar tega melakukan itu semua. Apalagi membawa nama Mama yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Loh, kok pagi-pagi kalian ada kesini? Mama sampai kaget dengan kedatangan kalian. Mas Fajar tersenyum masam saat Mama berbicara seperti itu. Lagi-lagi terlihat gelisah karena sudah ketahuan berbohong. Makanya Mas jangan kebanyakan bohong. Bingung sendiri kan kalau ketahuan seperti ini. Tapi Mama bahagia kalian datang ke rumah ini. Ya sudah, kita sarapan sama-sama saja. Kebetulan Papa juga sudah menunggu di meja makan. Aku dan Mas Fajar hanya mengangguk. Kali ini aku diam saja membiarkan Mas Fajar dengan rasa gelisahnya. Dari awal aku juga sudah curiga kalau Mas Fajar itu berbohong. Dan ternyata memang benar. Itu hanya alasan dia saja agar terhindar dari pertanyaan aku tadi tentang siapa penelpon itu. Sekali lagi, Mama benar-benar kaget saat kalian ada di sini. Ya walaupun Mama bahagia, tapi tumben aja gitu kalian kesini tidak kasih kabar terlebih dahulu. Kita sekarang tengah berada di meja makan. Ada Papa juga di sini yang tengah menikmati sarapan. Oh ya Mah, kata Mas Fajar, malah Mama yang meminta untuk kesini. Nia jadi bingung siapa yang benar sebenarnya. Aku tersenyum saat melihat wajah Mas Fajar yang semakin panik. Memang sengaja bicara seperti itu. Penasaran apa yang dikatakan oleh Mas Fajar. Apakah dia bisa mengelak lagi setelah sudah jelas-jelas dia berbohong? Enggak kok Nik, Mama gak nyuruh kalian kesini. Memangnya Fajar bilang seperti itu? Aku mengangguk. Iya Mah, kata Mas Fajar seperti itu. Aku beralih menatap Mas Fajar. Kamu bohong sama aku ya Mas? Mas Fajar terdengar menghela nafasnya. Dia terlihat benar-benar tidak tenang. Bahkan posisi duduknya pun terlihat sangat tidak nyaman. Ya, Mas minta bukan maksud Mas untuk bohong dengan kamu. Mas hanya ingin memberikan kejutan untuk Papa dan Mama. Kita sudah lama tidak kesini. Pasti Papa dan Mama juga bahagia. Aku hanya mengangguk. Lagi-lagi beralasan memang mempunyai 1000 akal untuk berbohong dia. Ya sudah, daripada terus bicara sebaiknya kita sarapan saja ya. Papa yang sedari tadi diam saja akhirnya ikut bicara. Kita pun menurut dan langsung menikmati sarapan bersama-sama. Setelah sarapan selesai, aku dan Mas Fajar tidak langsung pulang. Papa mengajak Mas Fajar bicara entah mungkin saja membahas tentang pekerjaan. Sedangkan aku memilih bersantai di teras rumah bersama Mama, sembari menunggu Mas Fajar selesai bicara dengan Papa. Bagaimana hubungan kalian berdua? Tanya Mama tiba-tiba seperti itu. Baik kok Mah.
Memangnya kenapa? Untuk saat ini aku harus bisa menahan untuk tidak mengatakan dengan mama apa yang terjadi sebenarnya. Aku juga masih tidak tega melihat papa dan mama bersedih saat mengetahui apa yang dilakukan Mas Fajar. Karena mau bagaimanapun papa dan mama tidaklah salah. Syukurlah kalau begitu. Mama senang mendengarnya. Kalau Fajar bisa membuat kamu bahagia. Iya, Ma. Mama, boleh cerita sesuatu ke kamu? Aku mengurutkan kening. Cerita apa, Ma? Mama menghela nafasnya dan mulai bercerita. Dulu, sebelum menikah dengan kamu, sebenarnya Fajar sudah punya pacar. Tapi papa mama tidak merestui hubungan mereka. Kenapa tidak direstui, Ma? Aku tidak menyangka kalau mama akan bercerita tentang itu. Iya, mama juga tidak tahu alasannya. Tapi hati kecil mama mengatakan dia bukan perempuan baik-baik. Selain itu papa dan mama memang sudah menjodohkan kalian. Terus setelah itu apa yang terjadi, Ma? Bagaimana dengan pacarnya itu? Aku semakin penasaran. Aku yakin mama banyak tahu tentang Mas Fajar. Awalnya Fajar tidak menerima saat dijodohkan. Dia tetap ingin mempertahankan pacarnya. Tapi papa mengancam tidak akan memberikan warisan ke dia kalau sampai menolak menikah dengan kamu. Entahlah, dengan berjalannya waktu Fajar tiba-tiba saja mau. Dia langsung bersedia menikah dengan kamu. Mama minta maaf ya nih, karena baru cerita sekarang. Aku kali ini hanya mengangguk dan mati-matian menahan air mata ini agar tidak jatuh. Pernikahan ini diawali dengan paksaan. Mas Fajar sama sekali tidak pernah menginginkan aku. Kenapa papa dan mama juga tidak mau jujur? Andai mereka jujur, aku tidak akan merasakan seperti ini. Andai papa dan mama juga tahu kalau Mas Fajar masih menjalin hubungan dengan pacarnya itu. Semakin membuat aku sakit. Pacarnya itu adalah sahabatku sendiri. Sekali lagi maafkan mama ya, Nia, karena tidak jujur dari awal sama kamu. Iya, Ma. Entahlah, rasa sesak ini semakin terasa. Sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Semoga pernikahan kalian akan baik-baik saja ya. Mama percaya kok. Fajar sudah berubah dan sekarang dia terlihat begitu sayang sama kamu. Aku lagi-lagi hanya bisa mengangguk. Sudah tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Aku juga tidak yakin pernikahan ini akan baik-baik saja. Apalagi bertahan dengan adanya orang ketiga. Tadi mama cerita ke aku. Katanya sebelum kita menikah kamu sudah punya pacar ya? Tanya aku. Kita sekarang sudah berada di dalam mobil dan sudah mulai menjauh dari rumah papa dan mama. Iya, memangnya kenapa? Ya gak apa-apa. Aku hanya ingin tahu bagaimana kabarnya dia sekarang. Dan aku kaget loh. Soalnya kamu gak pernah cerita ke aku. Untuk apa juga aku cerita? Itu hanya masa lalu. Mas juga tidak tahu kabarnya dia karena sudah lama lost kontak. Gitu ya, Mas? Kata mama tadi saat kita mau menikah kamu masih menjalin hubungan dengan dia. Sudahlah sayang, itu hanya masa lalu. Tidak perlu diingat lagi. Bagaimana aku tidak ingat, Mas? Sedangkan sampai saat ini kamu masih sama dia. Apa kamu sadar semua ini menyakiti aku? Aku mau tanya sesuatu ke kamu, Mas. Tapi aku ingin kamu jujur kali ini. Please, jangan ada kebohongan. Apa? Saat kamu menikahi aku, apa kamu terpaksa, Mas? Mas Fajar seketika menghentikan mobilnya dan langsung menatapku. Kenapa bicara seperti itu? Mas sama sekali tidak pernah terpaksa menikah dengan kamu. Bohong lagi. Kenapa tidak mau jujur sih, Mas? Padahal aku sudah memberikan kesempatan untuk kamu jujur. Tapi kamu lagi-lagi bohong. Aku lebih baik kamu jujur walaupun akan menyakitkan daripada seperti ini.
Aku sudah siap menerima segala konsekuensinya, termasuk kalau harus berpisah dari kamu. Mas tidak mau kamu tanya seperti itu lagi. Itu hanya masa lalu. Mas Fajar langsung menjalankan mobilnya dan kali ini sepertinya dia lebih bisa menguasai diri. Tidak seperti kemarin yang terlihat gelisah. Iya mas. Janji? Iya mas. Oh ya, aku tidak pulang ke rumahnya ya. Aku mau ke rumah bapak dulu. Mau lihat kondisinya bapak. Iya mas, gak bisa ikut ya. Setelah ini mau ke kantor. Iya gak apa-apa. Aku sekarang sudah berada di rumah bapak. Alhamdulillah. Kondisi bapak baik-baik saja. Itu membuat aku sedikit lebih tenang karena melihat pahlawanku sehat. Iya, aku hanya punya bapak setelah ibu ke pangkuan Sang Maha Kuasa. Maka dari itu aku selalu ingin membuat bapak bahagia. Termasuk saat itu setuju menikah dengan Mas Fajar. Bapak ingin melihat aku menikah dan itu bersama Mas Fajar. Aku pun setuju asalkan bapak bahagia. Sebenarnya dari awal juga tidak punya perasaan apa-apa dengan Mas Fajar. Hanya saja aku selalu berusaha untuk menerima dia dalam hidup ini. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta itu mulai tumbuh. Aku kira Mas Fajar juga begitu. Tapi kenyataannya malah tidak. Perhatianku beralih saat terdengar notifikasi pesan masuk. Aku membukanya dan pesan itu dari Bidesi. Ada apa ya? Tumben-tumbenan Bidesi mengirimkan pesan. Maaf non, Bibi hanya memberitahu kalau Den Fajar di rumah bersama perempuan lain. Lebih baik non pulang sekarang. Badanku langsung menegang setelah membaca pesan yang dikirimkan Bidesi. Mungkin ini saatnya semuanya akan terbongkar. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Mas Fajar sudah benar-benar keterlaluan. Aku mungkin masih bisa menahan saat tidak melihat mereka berduaan. Namun saat ini mereka ada di rumah. Tentunya aku tidak terima. Mas Fajar juga tadi bohong. Dia berkata akan pergi ke kantor, tapi malah ada di rumah dan itu dengan Risa. Aku pun langsung berpamitan dengan bapak dan kembali pergi ke rumahnya. Aku benar-benar tidak tahan. Sudah cukup selama ini aku dipermainkan oleh suami dan sahabatku sendiri yang lebih pantas disebut sebagai pengkhianat. Setelah melewati perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya aku sampai dan langsung turun dari taksi online. Aku pun langsung bergegas masuk untuk mengetahui apa Risa masih ada di sini. Aku sangat bersyukur Bidesi mau memberitahu masih ada yang peduli dan tidak mendukung apa yang dilakukan Mas Fajar. Aku perlahan mendekat ke arah pintu. Dari luar sini aku dapat melihat Risa bergelayut manja di lengan Mas Fajar. Hati ini jelas saja sakit, tapi aku harus bisa menahannya. Jangan ada air mata. Aku tidak ingin dikatakan lemah. Aku pun melangkahkan kaki keluar ke rumah. Dua orang yang tengah bermesraan itu terlihat kaget dengan kedatanganku. Akhirnya, aku dapat melihat sendiri pengkhianatan suami dan sahabatku yang selama ini mereka sembunyikan. Hebat. Sandiwara kalian selama ini, aku ucapkan selamat. Mungkin setelah ini kalian bisa jadi seorang pemain film. Akting kalian sungguh memukau. Sama-sama pembohong. Santai aja mukanya. Gak usah kelihatan kaget gitu. Bukannya kalian sudah sering seperti ini ya? Dari awal kalian memang pembohong. Wajar saja kalau ketahuan. Yang namanya bangkai ditutupi seperti apapun pasti akan ketahuan. Sama seperti hubungan kalian. Seperti apapun kalian tutupi, semuanya akan ketahuan. Bahkan sekarang aku menyaksikannya sendiri. Aku masuk ke rumah dan berjalan mendekati Mas Fajar dan Risa. Keduanya memang terlihat kaget saat aku ada di sini. Mereka sudah tidak bisa berbohong lagi. Aku sudah melihat secara langsung yang mereka lakukan. Nia, Mas Fajar terlihat sangat gelisah. Kenapa mas? Apakah harus kamu berbohong dengan aku seperti ini? Aku seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa di saat suami dan sahabat aku punya hubungan yang spesial. Aku masih berusaha untuk tersenyum. Kenapa tidak sejak dari awal kamu kasih tahu semuanya mas?
Mana ada pernikahan yang bahagia kalau awal menikah saja sudah diwarnai dengan kebohongan. Kebaikan yang kamu tunjukkan ke aku pun tidak lebih banyak sandiwara semata. Kamu hebat, Mas. Akting kamu luar biasa. Aku saja sampai tertipu. Bukan seperti itu nih ya. Mas bisa jelaskan semuanya. Mas Fajar mencoba menggenggam tangan ini, tapi dengan cepat aku menepisnya. Menjelaskan apa, Mas? Ingin menjelaskan kalau kamu dan Risa memang punya hubungan istimewa. Begitu, Mas. Tidak perlu kamu jelaskan, Mas. Aku sudah tahu semuanya. Bahkan aku tahu kalau kamu menikah dengan aku itu hanya terpaksa. Kamu sama sekali tidak pernah mencintai aku. Kenapa kamu tega sih, Mas? Apa salah aku ke kamu? Hah? Bukan seperti itu, Nia. Mas Fajar berusaha untuk mengelak. Untuk apa lagi dia membela diri? Semuanya juga sudah terbukti. Aku melihatnya langsung kalau mereka berdua bermesraan. Kurang apa lagi? Semuanya sudah jelas. Aku benar-benar kecewa dengan Mas Fajar. Sudahlah, Mas. Mau kamu menjelaskan bagaimanapun, aku tidak akan pernah percaya lagi dengan kamu. Selamat, Mas. Kamu berhasil membuat hati dan mental aku hancur. Aku beralih melihat ke Risa. Dia tidak pantas disebut sebagai sahabat, dan lebih pantas disebut bangsat. Mana ada sahabat yang tega membohongi sahabatnya sendiri, dan malah diam-diam menjalin hubungan dengan suaminya. Aku gak nyangka sama kamu, Riz. Aku kira kamu sahabat yang baik, tapi kenyataannya kamu malah menusuk aku dari belakang seperti ini. Kamu anggap aku selama ini apa, Riz? Apa sih? Apa selama ini hanya aku yang menganggap kamu sebagai sahabat? Kamu juga harus mengerti aku nih. Aku juga, ini bukan murni salah aku. Aku Mas Fajar sudah lama menjalin hubungan. Hati aku juga sakit saat kamu menikah dengan Mas Fajar. Aku langsung menyekai air mata yang entah kapan jatuh. Aku tidak menyadarinya. Andai kamu jujur dan aku tahu dari awal semuanya tidak akan seperti ini, aku juga masih waras. Aku juga tidak akan mau menikah dengan seseorang yang merupakan pacar dari sahabat aku. Salah kamu tidak mau jujur di sini. Kenapa harus aku yang kalian dibohongi? Nia, sepertinya kita harus berbicara. Mas Fajar melihat ke arah Risa. Sebaiknya kamu pergi saja dari sini. Tapi Mas, pergi Risa. Aku tidak mau semakin banyak masalah. Risa terdengar menghela nafasnya. Iya, aku pulang. Setelah Risa pulang, aku menatap tajam Mas Fajar. Mas Fajar bisa-bisanya dia menyuruh Risa untuk pulang, padahal aku masih belum selesai bicara. Kenapa kamu suruh dia pulang, Mas? Apa kamu takut kalau terjadi sesuatu dengan dia? Oh iya, aku paham kok. Dia itu kesayangan kamu. Sedikit pun kamu tidak ingin dia lecet, kan? Bukan begitu, Mas bisa jelaskan semuanya. Semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Sudahlah, Mas. Mau sampai kapan kamu berbohong seperti ini? Apa susahnya sih untuk jujur? Aku juga sudah tahu semuanya. Nia, tadi sebelum kejadian ini semua, aku sempat tanya sama kamu, apakah kamu terpaksa menikah sama aku? Tapi apa jawaban kamu? Lagi-lagi kamu bohong, Mas. Aku hanya ingin kamu jujur sama aku. Aku hanya ingin tahu. Apa salah sih, Mas? Percuma juga pernikahan ini bertahan kalau di dalamnya hanya ada kebohongan. Mas Fajar kali ini diam. Tangannya lagi-lagi hendak menggenggam tangan ini, namun aku langsung menepisnya. Sekarang aku tanya sama kamu, Mas. Aku minta jujur sama aku. Jangan ada kebohongan lagi, Mas. Aku menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Ini rasanya memang begitu menyakitkan. Semuanya campur aduk antara kecewa dan marah. Apa kamu punya hubungan dengan Risa? Jawab jujur, Mas. Aku tidak ingin ada kebohongan lagi. Aku sudah muak. Mas Fajar mengangguk sebagai jawaban. Air mata ini pun akhirnya pecah mendengar semua pengakuannya Mas Fajar. Ya walaupun aku sudah tahu sebelumnya, tapi tetap saja rasanya menyakitkan. Apalagi langsung Mas Fajar sendiri yang membuat pengakuan. Tapi Mas sama sekali tidak ada niat untuk menyakiti kamu nih ya. Ingin sekali aku tertawa mendengar itu semua. Tidak ada niat untuk menyakiti aku, kata kamu, Mas. Omong kosong. Buktinya sekarang kamu menyakiti aku, Mas. Dengan kamu berbohong dan menjalin hubungan dengan Risa, kamu sudah menyakiti aku, Mas.
Tangis ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Lagi-lagi pecah dan aku sudah tidak peduli lagi. Hatiku benar-benar sakit. Dan bisa-bisanya Mas Fajar malah berkata seperti itu. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.